Jamaah masih bersama Allah, baik yang online dan yang offline pada kesempatan ini. Mari kita buka dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asal wa jawatin haqq di antin kuji wa qabila syahida syahada la ilaha syahadu anna muhammadar rasulullah ya ba'da. Bapak Ibu jamaah masih subuh sama makhluk yang online dan offline sama-sama kita sampaikan ucapan alhamdulillah nikmat karunia pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk menimba ilmu Allah dan Rasulullah SAW. Salawat dan salam tentu kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berikan banyak pedoman hidup agar kita boleh selamatnya kelak di yaumul kiamat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini secara ringkas akan kami sampaikan tafsir ringkas surat An-Nisa bagian ke-15 ayat 1 dan 150 dengan topik utama. Kayaknya banyak juga pertanyaan dari para orang-orang di sekitar kita murtad sekali Allah ampuni ya, judulnya ya, topiknya ya. Nah kita diskusi karena di 10 ayat itu banyak hal juga yang mengkritik soal hati kita sama kayak berbagi khasanah ilmu kita dalam rangka untuk mengasih Allah. Baik, apa saja yang kita bahas di sini ringkasannya cukup banyak ya. Bicara orang kafir, orang kufur ya yang selalu melolok agama Islam, dan kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang selalu melolok agama kita hindarkan, karena kalau kita bersama orang itu tidak akan sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Baik, yang ayat pertama kira-kira apa? Kita buka. Wallahi ma fis samawati wa ma fil ardh walaqad basyarna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqwa. Ini kata kuncinya di ayat pertama. Jadi hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang Yahudi ya dan Nasrani yang telah kami beri kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Dan jika ingkar maka siksanya amat pedih. Jadi kitab-kitab itu sebenarnya untuk orang-orang Yahudi yang telah diselamatkan Musa dan Harun. Namun ketika kitab itu semua dirujuki, dijadikan buku pedoman yang dibuat dia sendiri, seolah itu datang dari Allah Ta'ala, bahwa itu adalah datang dari para rahib dan dari para pendeta itu. Maka itu akan menjadi siksaan yang pedih nanti di yaumul kiamat. Kemudian di ayat berikutnya, wallahi ma fis samawati wa ma fil ardh la kafa billahi, hanya Allah yang akan menjadi pelindung kita semuanya, yang ngurus bumi isinya dan seluruh apa yang ada di langit. Semua adalah diurus Allah. Kita yang bisa menikmati dan mengakuinya. Kemudian di ayat 133, iyasha yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ta bi khair. Jadi ini secara masa lampau di mana kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh terutama ya, semua diganti oleh umat baru oleh Allah. Ya, kenapa? Ya, kalau kita lihat sejarah masa lampau, keturunan Adam dan Hawa itu hanya sampai di Nabi Nuh, ya, karena dunia ini bagian bola air, ya, bola air. Mekah pun juga tenggelam semuanya, ya. Yang ada hanya kaum yang patuh taat dengan Nabi Nuh, yaitu dalam tafsirnya ada yang mengatakan 79, ada yang 78, ada yang 77, sepasang-sepasang
selama hampir seusia Nabi Nuh hampir 1000 tahun itu hanya dapat jamaah 77 orang puasa. Kemudian perintahkan Allah agar hewan-hewan itu dibawa juga sepasang-sepasang. Ya. Nah, ketika banjir sudah surut, kemudian 77 orang tadi itu yang menjadikan keturunan umat manusia sedunia ini, ya, termasuk kita semua juga keturunan Nabi Nuh, ya, putra Nabi Nuh. Pernah saya sampaikan dalam kajian majelis ilmu yang awal-awal di masjid ini, ya, bahwa 3-4 anak Nuh, yang satu itu durhaka, yaitu Kanaan dan istrinya Nuh. 3 anak datanya Sam itu yang melahirkan keturunan orang-orang Asia, termasuk kita itu keturunan anaknya Nuh, Sam, ya. Sama Pak? Yang ke itu, yang lari ke Amerika itu, ya, Sam Ibu. Kalau itu kalau kita tarik kalau kita pelajari seperti itu, ya. Jadi kita lanjutkan cepat saja ayat 134 kemudian maka yuridu sawabatuya wa antallah sawabutuya wal akhir. Barang siapa menginginkan pahala dunia, Allah silakan. Mau berkaya, mau apa ya, mau membeli laut pulau silahkan, ya. Mau memiliki dunia silahkan, ya, silahkan saja, ya. Allah berikan itu rahman Allah, rahmannya Allah, ya, tidak hanya kepada orang beriman bertawakal, semuanya, orang kafir, orang Nasrani, Yahudi, semua silahkan, tapi harus konsekuen, ya, harus tanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab. Karena biasanya kalau sudah begitu lalai dengan ibadah, dapatnya hanya dunia, akhirnya tidak akan dapat. Maka berdoa kita yang diberi akal sehat bisa memilih hidup ini, orang kaya tapi dermawan, ya, orang kaya tapi sedang mengaji, ya, itu yang kita butuhkan seperti itu. Ya. Jadi orang berakal tentu akan memilih pahala akhir atau pahala di dunia, tapi didapatkan juga. Jadi ada satu kata pepatah, ya, man ada dunia ilmi wa ada akhirat ilmi wa ilmi. Jadi orang mencari akhirat yang untuk ilmu, dunia juga ilmu, keduanya juga ilmu. Tapi kalau engkau cari dunia, akhiratnya biasanya lupa. Nah, engkau mencari akhirat, dunianya dapat, ya. Buktinya apa? Bahwa dia tidak hanya semakhluknya, walaupun ini suaranya nasib dan asal tolak itu kan gitu. Jika engkau bertawaf beriman, maka Allah akan menolong kamu, berikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Maka dapat akhiratnya, dapat dunianya, gitu ya. Itu, ya, 135 kita akan bacakan. Alina amanu kunu qaumina bil qisti suhada illahi walakala anfusakum walidaini wa alba. Jadi kalau kita jadi seorang penegak hukum, pemimpin yang adil, maka harus bertindak yang benar. Meskipun itu yang diadil adalah bapak kita, anak kita, kerabat kita, wal akrobah, itu sahabat. Misalnya kita di sini ada Pak Polisi, Pak Nurli dulu Pak Polisi, terus yang diadil itu Pak Riso, ya, harus jujur, ya. Bisa nggak gitu tuh? Susah, ya. Ya. Yang di dunia itu urusan politik susah jadinya, ya. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, ya. Ini Pak Yai benar, Pak Yai bagaimana? Ya, kasus balok-balok yang mengalir deras, ya,
kemudian justru ditampung di satu pondok pesantren sehingga ribuan kubik balok-balok tadi itu di halaman pondok pesantren. Pondok pesantren dan masjidnya utuh, baloknya di situ. Gimana caranya itu? Kok bisa di situ? Sehingga di sekitar pondok itu aman karena ditahan oleh pondok pesantren. Masya Allah. Ada di YouTube ada tuh gambarnya saya. Ya sudah Allah, Subhanallah ya. Sudah Allah melahirkan manusia ya. Nah, oke. Ya. Kemudian mengenalkan Allah dan Rasul dan mengamalkan syariatnya, jadilah penegak keadilan yang menunaikan kesaksian karena berharap pahala dari Allah. Sekalipun kesaksian tersebut atas diri saya sendiri, anak kita, ibu kita, bapak kita, atau kerabat sekalian semuanya. Ya, ini bisa enggak? Kita sulit di dimensi dunia itu sulit, ya, sulit sekali. Ya. Makanya janganlah hawa nafsu dan fanatisme partai, fanatisme rezim, fanatisme oligarki, ya, macam meninggalkan keadilan. Sekarang ini gimana? Belum nggak kondisi di Indonesia ini? Coba bisa bersatu semua. Pak Prabowo semuanya yes, ya gitu kan? Itu kampanye anak muda sekarang. Yes, Pak Prabowo yes, hebat. Tapi ada satu yang tidak yes, penegakan hukum, ya, hukum. Itu yang kita doakan Pak Prabowo berani buka, ya, dan bisa mengadili seluruhnya dengan adil dan bijaksana. Itu doa kita, ya. Oke, kemudian ini di ayat 135 dan 136, "Man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Orang itu sesat sejauh-jauhnya, ya. Jika tidak mempercayai lagi pada Allah, pada ciptaannya, itu bersesat sejauhnya. Waqad dhalalan ba'ida, jauh dan sesatnya itu. Maka kita nanti dibangkitkan di alam mahsyar, dia akan berhadapan dengan Allah, nanti tanya satu persatu, harta untuk apa, didapat dari mana, dari penguasa dan seterusnya, maka dia akan jadi hina, menjadi hina dan akan hukum yang tidak akan bisa kembali lagi, tidak ada jalan keluar, ya. Saat itu manusia bangkit dari alam kubur untuk menghadapi kepada Allah dan menghadapi hisab. Dia telah keluar dari agama dan menjauh dari jalan kebenaran, ya, jauh-jauhnya. Kemudian di 137, "Alladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa tabu kufran lam yakul wa yakul wala yahdihum sabila." Orang-orang masuk ke dalam iman, ya, kemudian meninggalkan imannya, kufur, kemudian kembali lagi kepada iman, ya, kemudian setelah lagi dia kufur, maka ini tidak ada ampun. Ini murtad sekali, ya, diampuni, ya. Mungkin belum tahu ilmunya. Tapi kalau dua kali murtad tidak ada ampun. Ini jelasnya. Ada yang katakan, Ustaz mengatakan 2 kali murtad tidak diampuni enggak. Ini jasa Allah katakan tidak diampuni kalau 2 kali murtad, sekali saja diampuni. Maka Allah tidak berkenan mengampuni mereka dan tidak pun memberinya ke jalan petunjuk yang bisa menyelamatkan mereka, gitu, ya. Ini yang penting kita paham di ayat 137 dan di ayat berikutnya. Basirul munafiqin apa yang azaban alim, berikan kabar gembira hai Rasul pada orang munafik, ya, yang menampakkan iman dan menyembunyikan kufur, bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih. Jadi orang munafik itu yang dinampakkan imannya, sebenarnya hatinya kufur, itu siksa pedih dan tidak akan kembali lagi ke jalan keluar atau kembali. Kemudian di ayat 109,
Alladzina yattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Ini terjadi di Indonesia ini ayat ini. Satu ini ya dua ya. Orang berkawan akrab dengan orang kafir menganggap mereka sebagai pembantu-pembantu dekat dan mereka meninggalkan orang-orang mukmin dan tidak berminat menjalin hubungan baik dengan orang mukmin. Mereka mengharapkan dukungan dan bantuan orang-orang kafir. Ya, tidak memiliki itu karena kemuliaan dan kemenangan serta kekuatan hanya milik Allah. Jadi ini terjadi di negara kita ini. Ya. Minta pemimpin melindungi kekufurannya dan macam-macam dari masalah-masalah yang terjadi di rezim-rezim sekarang ini, tapi tidak mampu. Ya, sampai kapan melindungi itu? Sampai kapan kira-kira kasus-kasus yang besar ini tidak terungkap? Sampai kapan? Ya, sampai Allah membuka aibnya berdasar dan nanti pasti pada saatnya Allah akan buka aibnya. Ya, kasus-kasus berjalan dari sebagainya. Ini ya. Kemudian yang terakhir, ya. Inna sami'tum ayatillah yukbaru biha wa yustahya umaha wa la ta'ud ma'hum hatta yahudu fi khafisi. Inna wa jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam. Orang-orang kafir, orang-orang munafik berjamaah dimasukkan ke neraka jahannam, tidak ada jalan lagi keluar. Ya, ini ya. Jadi orang-orang kafir, orang munafik, jangan kamu duduk bersama mereka. Ya, karena kalau terduduk akan serba dengan mereka dan akan mengumpulkan semua orang munafik ke neraka. Dan ini ada jalan keluar selamanya di situ. Ya. Kemudian yang sebagai bentuk, ya, ayat Asy-Syura ayat 20 ini penting sekali ya. Maka itu khasal akhirat dan fil ausi maka itu luasa dunia tuti minal minasib hinafas. Orang hidup itu dua pilihan, ya, akhirat atau hanya dunia. Kalau akhirat, mereka yang beramal dengan ikhlas untuk akhirat akan dilibatkan mereka pahalanya, bahkan kita bisa melakukan keberkahan yang mengabaikan di akhirat. Semoga kita termasuk yang pertama ini, Allahumma amin. Yang kedua, orang yang melupakan akhir, ya, kesenangan dunia yang dicari akan diberi sebagai kenikmatan dunia, namun di akhirat kelak tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Na'udzubillah dari ini ayat Asy-Syura ya. Kesenangan dunia terus tidak melupakan harta, siang malam lupa ibadah, maka di akhirat dia dapat apa-apa, kosong akan tersiksa. Sebagai akhir penutup, negara itu tergantung 4 perkara. Negara tergantung 4 perkara. Jika 4 perkara ini bisa baik, maka negara akan baik. Ya, ini namanya pusaka negara. Kursi ini kalau 3 mungkin goncang, apalagi 2, apalagi bapaknya pasti akan merokok. Apa itu? Pertama, wa'adilu umaro, adilnya pengusaha adil. Adil nggak Pak sekarang ini? Pak ya gimana kok? Gue berbicara adil. Yang kedua, wa ilmi ulama, ilmunya ulama yang dijariahkan kepada pengusaha, para rakyatnya. Ya. BILP ulama itu yang kedua. Yang ketiga, doa fuqara wal masakin, doanya orang fakir dan miskin. Ya. Dan yang keempat, tiang agama ini adalah asadaku jariah wa ahliya, sedekah jariah orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta kelebihan, ya, seperti Pak Eva ini. Ini kemarin membangun masjid Muhammadiyah, ya. Wah, itu nek wong dia main di rumah, Pak Eva beli rumah di surga. Pak Nur ini ya juga begitu, ya, Masya Allah. Gak akan hilang sedekah itu,
kalian juga akan diwacanakan artikel ya oleh kalian. Itulah kira-kira ya. Jadi mari sama kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk akhirat kita, agar kita menjadi orang yang betul-betul dapat selamat di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Demikian untuk di elaborasi bersama yang online dan offline dan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.